jangan terlalu percaya dengan hal seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita jatuhnya percaya dengan minyak-minyak yang mereka tawarkan sebagai sarana untuk membantu untuk proses ruqyah sendiri, itu namanya yaitu jatuhnya syirik kepada Allah. Mulai dah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana pada kali ini saya akan menerangkan tentang fenomena yang ada di TikTok maupun YouTube. Nah, di media sosial kebanyakan sekarang ini bermunculan yaitu jualan minyak ruqyah. Masya Allah, Masya Allah ya. Ini hati-hati saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Saya sangat tertarik dengan apa yang terjadi di media sosial sekarang ini. Banyak orang online, walaupun dia itu ustadz atau mengaku sebagai seorang peruqyah, saya lihat itu sangat miris sekali, yaitu ketika dia membacakan ayat-ayat ruqyah yang seakan-akan, ayo saya bantu yang ada di rumah untuk saya ruqyah dari sini, ya, bisa mengeluarkan jin ataupun gangguan-gangguan yang ada di perutnya, dadanya, semuanya dipegang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia jualan minyak. Nah, ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang saya garis bawahi di sini bukan masalahnya jual minyaknya ataupun minyak ruqyah yang dia jual, tetapi di sini akhirnya ya Allah, apa yang terjadi? Seakan-akan minyak yang dia jual inilah yang nanti diyakini oleh banyak masyarakat, yaitu sebagai minyak ruqyah yang bisa membantu meyakini dapat mengeluarkan jin yang ada di dalam diri. Pakai minyak ruqyah dengan apa? Dari daun bidara, dari minyak ruqyah wangi kasturi, atau dari minyak telon bidara. Maka kalau dioleskan, nah ini caranya, yaitu dioleskan mungkin di tangan, di tempat yang sakit, ataupun setelah dioleskan digosok seperti ini, atau dicium baunya, atau pakai sabun bidara sebagai pengusir hal-hal yang negatif di dalam tubuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini namanya pembodohan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ya.
jangan terlalu percaya dengan hal seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita jatuhnya percaya dengan minyak-minyak yang mereka tawarkan sebagai sarana untuk membantu untuk proses ruqyah sendiri, itu namanya yaitu jatuhnya syirik kepada Allah. Terlalu yakin bahwasanya minyak tersebut nanti bisa membantu dirinya meruqyah dirinya, ruqyah mandiri ya, dengan memakai minyak tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Lalu apa yang harus dilakukan? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita masuk ke dunia ruqyah, kita masuk ke dunia yaitu ilmu ruqyah seperti ini, minyak sarana itu hanya 5% dari cara kita untuk mengeluarkan jin ataupun hal-hal yang negatif dalam diri seorang pasien. Hanya 5%-nya saja. 20%-nya ataupun 25% sampai 30%-nya yaitu ayat-ayat yang kita baca untuk membantu mengeluarkan hal-hal yang negatif. Sisanya 50%-nya siapa yang bisa? Yaitu seorang peruqyah yang mana dia minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini berkeyakinan bahwasannya minyak-minyak jenis seperti inilah minyak ruqyah yang mana kita yakini untuk bisa meruqyah mandiri diri kita. Tambah nantinya akhirnya apa yang terjadi? Sesat ya. Syirik kepada Allah. Ini yang harus saya luruskan. Saya bukan menyalahkan mereka yang jual minyak, tapi ini hanya membantu saranya, membantu hanya 5%-nya saja. Selebihnya yaitu kita permohonan pada Allah. Ayat Al-Quran yang kita baca itu hanya membantu mendorong diri, yaitu dengan keyakinan bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an yaitu suatu yang menjadi penawar, syifa, penawar dari segala macam penyakit ya. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit dalam diri kita ini ada yang sakit, umpama kita bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, insya Allah memang itu bisa kita yakini hanya bisa membantu. Selebihnya jiwa dari seorang peruqyah itu sendirilah yang nantinya memohon kepada Allah untuk membantu diri kita kepada seorang pasien untuk bisa mengeluarkan gangguan-gangguan jin yang ada di dalam diri seorang pasien. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, silahkan memakai minyak apapun, tapi jangan sampai kita terlalu meyakini bahwanya minyak yang kita beli tersebut, belilah minyak ini sebagai pembuka aura untuk dioleskan di mana? Di wajah, di alis kita. Nah, seperti ini, oleskan setiap pagi untuk membuka aura. Ini hanya pembodohan saja. Kasihan, ya. Akhirnya percaya dengan hal ini, lupa dengan Allahnya, males sholatnya, tidak mau memohon kepada Allah. Padahal buka aura, rezeki, apapun itu semuanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Syukur-syukur kita
selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terlalu percaya dengan minyak tersebut. Walaupun minyaknya 4 ini buka aura sampai habis, ya, kalau kita meyakini benar-benar, ya tidak akan dibuka auranya. Kita sudah syirik kepada Allah. Oleh karena itu apa? Yang harus kita jaga itu apa? Yaitu tentang keyakinan kita. Kalau kita belum siap untuk menggunakan hal-hal seperti ini, mending kita melakukan yang wajibnya saja. Ustadz saya sakit, Ustadz sholat. Ustadz saya sakit, Ustadz wirid, dzikir, baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran kok panas, Ustadz. Berarti Anda butuh orang untuk membantu diri Anda mengeluarkan hal-hal yang negatif pada diri Anda. Seperti itu. Jangan semuanya itu dipukul rata. Beli minyak. Kumpulkan minyak banyak, nggak ada yang bisa kita harapkan, tidak sesuai harapan kita, sudah beli minyak, akhirnya stres, depresi. Mau tanggung jawab ustadz tersebut yang jual minyak tadi? Nggak akan mau. Ustadz saya beli minyak, tapi kok aura saya kok masih gelap, pekerjaan saya kok masih sulit, rezeki saya belum lancar, padahal katanya ini minyak buka aura, buka rezeki. Bagaimana ini? Akhirnya apa yang terjadi? Melepas tanggung jawab dari apa yang sudah disampaikan kepada seorang atau masyarakat khalayak ramai tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika seseorang terkena gangguan jin ataupun sihir, guna-guna, kiriman, ya, maka minyak-minyak seperti ini nih, yang harus kita pahami, hanya bisa cuma membantu kurang lebih 5%-nya saja. Karena penyembuhan dari gangguan-gangguan tersebut hanyalah dengan ruqyah. Kita ruqyah. Bagaimana dengan ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri bisa dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengan kita menggunakan mediasi-mediasi, tapi itu hanya berapa persennya saja, tidak akan pernah bisa membersihkan secara keseluruhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bila kita terkena gangguan sihir, jin ataupun dan sebagainya, silakan konsultasikan kepada yang memang punya ilmu tentang ruqyah tersebut, yang mana tidak banyak menjual minyak. Saya punya pasien beberapa hari yang lalu, kasihan. Ya, jadi dia ini sudah berobat kemana-mana, ya. Dan kemana-mana ini semuanya menawarkan jual minyak. Ibu, ya, ini karena anaknya yang sakit. Bapak, ibu, ini coba pakai minyak ini. Ini minyak asmaan. Masya Allah. Minyak asmaan silakan dipakai ke anaknya dengan mahar tebusan 700.000. Mau tidak mau akan dibeli minyak tersebut. Setelah dibeli, dibawa pulang. Terus buat apa? Caranya seperti ini, kalau pagi dioleskan sampai minyaknya habis pun nggak ada perubahan yang berarti. Itu pun belum cukup, pindah ke orang lain, pindah ke daerah lain, ya, sama saja. Dihubungi, ibu ini ada, insya Allah bisa membantu. Ya, saya punya minyak yang bagus ini sudah saya wirid zikiri, ini minyak mahal, minyak kasturi, insya Allah bisa membantu. Silakan, kalau tidak bisa diambil sekarang, maka saya kasihkan ke orang lain. Masya Allah, saya dengarnya itu agak gimana ya, agak lucu gitu. Kenapa kalau kamu memang seorang peruqyah, kenapa harus mengandalkan minyak ini? Hadapi terus, ruqyah terus, keluarkan dari diri seorang pasien. Kenapa harus memakai ini? Letak ini semua. Kalau
dirimu memang seorang peruqyah dan memang tidak istilahnya menipu orang, tidak jual minyak, tidak dengan mahar apapun, hadapi itu dengan diri kamu sendiri, ruqyah. Insya Allah keluar kita memohon kepada Allah, penyuwunan kepada Allah, tanpa harus memakai ini semua. Kita taruh minyak ini, mohon kepada Allah, ya Allah berilah kesembuhan. Allahumma anta syafi, ya Allah engkau lah yang maha memberikan kesembuhan, ya Allah berilah kesembuhan. Bismillahi, ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah, arkika, aku meruqyah dirimu. Nah, ini seorang peruqyah seperti itu, memohon kepada Allah, bukan terus minyak yang kita jual, ayat yang kita baca, tiap hari kita TikTok live membaca ayat-ayat Al-Quran seakan-akan benar, tapi tidak benar. Kenapa? Ujung-ujungnya jual minyak. Jual minyak. Ini hanya pembodohan saja, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Pembodohan. Kalaupun itu umpama terjadi kesembuhan, itu semuanya karena Allah, bukan karena minyak yang kita yakini tersebut. Kasihan, nanti diri kita akan rusak, iman kita akan dirusak dengan hal-hal yang seperti ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita kembali ke jalur kita, kembali ke jalan kita yang memang itu memang sudah diridhoi oleh Allah. Kita sakit, zahir kita, jasmani kita ikhtiar kepada dokter, ikhtiar pengobatan secara lahiriah. Kita sakit batinnya kita sakit jiwa kita coba cek. Apabila ada gangguan-gangguan non medis, kita datangi seorang peruqyah yang memang benar-benar meruqyah, bukan dia menjual mahar minyak apapun. Sangat-sangat pembodohan untuk masyarakat. Inilah mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam keterangan ini, dan saya meyakini apapun yang ditawarkan oleh seseorang nantinya, kalau ujung-ujungnya kok tebus mahar minyak sekian, itu hanya pembodohan saja, bukan pengobatan atau ruqyah yang memang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.